Om Swastiastu, sahabat belajar Hindu dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, tentu saja dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Jadi di video kali ini kita akan belajar, saya akan sharing tentang pelajaran, di mana pelajaran kali ini yang akan saya sharingkan adalah tentang Cadu Sakti. Pelajaran ini merupakan pelajaran yang diperuntukkan untuk kelas 4 sekolah dasar. Jadi semoga video ini dapat membantu anak-anak kelas 4 dalam memahami pembelajaran yang disampaikan di sekolah, dan ini merupakan pembelajaran tambahan yang diberikan sehingga anak-anak sekalian dapat lebih memahami tentang pelajaran hari ini, yaitu Cadu Sakti. Baik, mari kita lanjut. Jadi sebelum lanjut ke materi, di sini ada pendahuluan, ada cerita, di mana cerita ini tentang seseorang yang bernama Pak Gede, di mana Pak Gede menjalani hari-harinya dengan 3 profesi sekaligus. Jadi pada pagi hari Pak Gede bertugas mengamankan lalu lintas yang ada di perkotaan. Beliau berprofesi sebagai polisi lalu lintas. Kemudian pada saat-saat tertentu juga Pak Gede merupakan seorang petani, di mana seorang yang menanam sawah di ladangnya. Kemudian sehingga Pak Gede seringkali disebut sebagai Pak Tani juga di desanya. Selanjutnya di hari tertentu, pada hari pasaran, Pak Gede seringkali juga menjual hasil daripada ladangnya ke pasar tersebut, sehingga juga kadangkala Pak Gede juga disebut sebagai seorang penjual. Nah, dari ketiga profesi yang dilalui atau dilakukan oleh Pak Gede, ternyata Pak Gede seseoranglah yang melaksanakan 3 profesi tersebut. Dengan kata lain, Pak Gede melakukan 3 profesi ini walaupun dia hanya seorang diri. Begitu juga tentu saja Tuhan yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi Wasa, yang Maha Tunggal, yang kita sebut sebagai Nirguna Brahman, itu tidak ada duanya, hanya satu. Ya, terbukti juga dalam tulisan dia bait kedua, di mana disebutkan Eko Narayana Kastit, di mana Tuhan hanya satu yang disebut sebagai Narayana. Nah, begitu juga Tuhan yang satu, namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama sesuai dengan fungsinya. Jadi ketika misalnya Dewa Brahma atau Tuhan yang Maha Kuasa berfungsi mencipta alam semesta, maka beliau diwujudkan sebagai Dewa Brahma, Dewa Pencipta alam semesta, dengan caturmuka dan atribut-atribut dewa yang lainnya. Selanjutnya ketika Tuhan yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi Wasa berfungsi sebagai pemelihara, maka beliau disebut sebagai Wisnu, sang pemelihara alam semesta. Nah, begitu juga selanjutnya ketika Ida Sang Hyang Widi Wasa berfungsi sebagai pralina atau mempralina atau pelebur alam semesta untuk menjaga keseimbangan alam semesta ini, maka beliau disebut sebagai Dewa Siwa. Namun sesungguhnya ketiga dewa-dewa yang telah disebutkan tadi, dari Brahma, kemudian Wisnu, dan Siwa, itu merupakan Tuhan yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi Wasa yang Maha Tunggal sesungguhnya. Namun hanya fungsinya yang berbeda sehingga beliau disebutkan memiliki dengan banyak nama. Lanjut. Jadi kita langsung masuk kepada pengertian. Mana pertama, tentu saja Cadu Sakti ini berasal dari kata cadu dan sakti. Cadu ini identik dengan kata catur, artinya adalah 4. Kemudian sakti artinya adalah kemahakuasaan. Sehingga kalau digabungkan, kata Cadu Sakti ini berarti 4 kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ada 4 kemahakuasaan beliau yang hari ini kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, selanjutnya bagian-bagian daripada Cadu Sakti seperti yang disampaikan tadi. Tentu saja Cadu Sakti itu ada 4 bagian. Yang pertama Wibu Sakti, kemudian Prabu Sakti, Janana Sakti, dan Kriya Sakti. Yang pertama Wibu Sakti itu artinya adalah Maha Ada, di mana
selalu ada di mana-mana, ada dalam diri kita, ada dalam diri setiap makhluk, dan ada di mana-mana, di tempat yang tidak bisa ditinggali sekalipun itu terdapat Tuhan yang Maha Kuasa atau Ida Sang Yang Widi Wasa. Selanjutnya Prabu Sakti, yaitu Maha Kuasa. Jadi beliau sebagai Tuhan yang Maha Esa tentu saja memiliki kekuasaan yang tidak ada bandingannya dengan makhluk ciptaannya. Seperti halnya beliau bisa menciptakan alam semesta ini, bahkan juga bisa melebur dari alam semesta ini. Yang ketiga adalah Jenana Sakti, di mana Jenana Sakti ini artinya adalah Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha mengetahui segalanya, mengetahui tentang hal yang akan terjadi selanjutnya, bahkan yang terjadi sebelumnya beliau masih mengetahui hal-hal tersebut. Kemudian Kriya Sakti ini adalah Tuhan Mahakarya. Jadi apapun kehendak beliau pasti akan terjadi. Misalnya suatu bencana alam yang beliau kehendaki itu akan terjadi pasti. Itu pun dalam tanda kunci atau kata kuncinya adalah beliau menghendaki. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu Wibu Sakti. Jadi Wibu Sakti adalah kemahakuasaan Ida Sang Yang Widi Wasa yang bersifat maha ada. Beliau ada di mana-mana, tidak ada satupun tempat yang tidak terjangkau olehnya. Jadi Sang Yang Widi Wasa itu ada di setiap nafas, di setiap makhluk, di setiap tempat yang bahkan tidak terjangkau sekali. Kemudian selanjutnya kita perhatikan gambar di sini. Tentu saja gambar ini menggambarkan di mana ada beberapa makhluk hidup seperti manusia, kemudian tumbuhan, ada hewan ya, ada gajah dan seterusnya, ada capung, ikan dan seterusnya. Jadi dalam setiap makhluk hidup ini tentu saja terdapat Atma. Atma itu merupakan percikan terkecil daripada Ida Sang Yang Widi Wasa, di mana tentu saja Atma itu sama dengan Ida Sang Yang Widi Wasa. Dengan kata lain, Tuhan ada dalam setiap makhluk hidup ciptaannya. Jadi kalau kita mengilhami sebenarnya Tuhan sebagai wujud maha ada di mana-mana, kita akan senantiasa pasti harmonis dengan lingkungan, dengan sesama dan sebagainya. Karena kita menganggap bahwa semua makhluk ciptaannya terdapat Tuhan di dalamnya bersemayam. Yang kedua yaitu Prabu Sakti. Jadi Prabu Sakti ini merupakan kekuasaan Sang Yang Widi yang Maha Raja atau Maha Kuasa. Beliau menguasai segala yang ada, seperti berkuasa atas lahir atau upeti, kemudian hidup atau stiti, dan kematian dan peralihan. Seperti yang di awal disebutkan tadi, yaitu ada Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa. Jadi beliau menguasai segalanya, dan antara hidup, mati, lahir, suka, duka, sakit, penyakit, beliau yang menguasai hal tersebut. Selanjutnya kita lihat gambar ini, ada seorang yang sedang dilaksanakan atau dilakukan proses dalam teknis rumah sakit, di mana mungkin saja ini adalah proses yang dinamakan sebagai operasi. Jadi Tuhan tentu saja Ida Sang Yang Widi Wasa dengan kekuasaannya sebagai Prabu Sakti atau Maharaja, beliau dapat berkehendak akan menyelamatkan orang ini ataupun sebaliknya tidak menyelamatkan orang ini. Karena sesungguhnya beliau adalah penguasa daripada kehidupan, kelahiran dan kematian. Yang ketiga yaitu Jenana Sakti. Di mana Jenana Sakti, kalau kita lihat ilustrasi gambar itu digambarkan bahwasanya Dewi Saraswati. Jenana Sakti inilah kekuasaan Sang Yang Widi Wasa yang bersifat maha tahu. Jenana Sakti ini artinya pengetahuan, ya, menguasai pengetahuan, kemudian terkait kemahakuasaan Sang Yang Widi Wasa, beliau memiliki guna dan swabawa pastinya. Jadi pengetahuan ini memunculkan guna dan swabawa beliau masing-masing. Berikut guna dan swabawanya.
Yang pertama, guna daripada Ida Sang Hyang Widi Wasa itu yang pertama adalah Dura Darsana, di mana Sang Hyang Widi Wasa berpandangan tembus, tidak ada pembatas setebal baja apapun yang dapat menahan penglihatan beliau. Jadi kita tidak akan bisa bersembunyi dalam atau dari penglihatan beliau. Kemudian Dura Srawana, Sang Hyang Widi memiliki pendengaran yang tembus. Jadi pendengaran yang tembus, jangankan pendengaran yang diucapkan lewat mulut, ya, kemudian didengarkan, suara hati pun beliau dapat mendengarnya dengan baik dan tembus. Kemudian Dura Sarwajna, yaitu Ida Sang Hyang Widi Wasa merupakan sumber daripada ilmu pengetahuan. Nah, kemudian Swabawa Ida Sang Hyang Widi Wasa itu ada 8, yaitu Anima itu maha kecil, Lagima maha ringan, kemudian Mahima itu maha besar, Prapti ya ada di tempat yang beliau kehendaki, kemudian Prakamya kemanapun Sang Hyang Widi Wasa hendak pergi, di sana beliau selalu ada. Isitwa adalah sebagai raja di raja, Wasitwa maha kuasa, Yatra Kama Wasa Yitwa, yaitu mencapai segalanya yang dikehendaki. Inilah 8 daripada Swabawa Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dan ini juga merupakan sifat-sifat daripada Brahman itu sendiri. Yang keempat yaitu Kriya Sakti. Di mana Kriya Sakti ini yaitu Sang Hyang Widi Wasa bersifat mahakarya. Beliau dapat menciptakan apa saja yang dikehendaki. Sang Hyang Widi Wasa selalu beraktivitas, tidak pernah sedetik pun berhenti. Bahkan jika beliau berhenti beraktivitas, maka berhenti juga perputaran daripada dunia ini. Karena apabila beliau berhenti, maka dunia ini tiada atau kiamat. Nah, pernahkah kalian melihat lautan yang luas, gunung yang hijau, atau daratan yang diisi oleh tumbuh-tumbuhan seperti gambar di sana? Tentu saja ini merupakan sebuah mahakarya yang agung yang tidak bisa diciptakan oleh makhluk ciptaan Tuhan, di mana hanya Ida Sang Hyang Widi saja yang berkehendak untuk menciptakan apa-apa yang dikehendaki, baik gunung yang luas, kemudian taman yang hijau, dan seterusnya. Ini juga ada gambar sawah, dan ini adalah renungan. Coba kita renungkan bersama-sama. Sang Hyang Widi Wasa maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Semua yang ada di dunia ini adalah kuasanya. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa atas segala anugerah yang telah kita peroleh, baik berupa kehidupan, kesehatan, kebahagiaan, dan lainnya. Dengan mengucapkan sembah bakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa secara rutin, ya, Trisandia menjaga, menyayangi, dan merawat ciptaannya, serta mampu menjadikan hidup kita berarti bagi kehidupan yang lainnya, maka itu artinya kita telah mampu memahami ajaran Cadu Sakti dengan baik. Oke, demikian. Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Ya, demikian materi hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.